Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Ilmu Perbankan yang beranggotakan Ririn Anggraini dengan NIM 224011100 dan ada rekan saya yaitu Dewi Trinuraini dengan NIM 224010097 dan yang terakhir Sabila Putri Adilia dengan NIM 224010084. Baik, langsung saja dari kelompok kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Safe Deposito Box dan Traveler's Checks. Apa sih Safe Deposito Box sendiri? Untuk mengatasi masalah atau kerusakan atau kehilangan dokumen, bank menyediakan pelayanan penyimpanan dokumen dengan sistem sewa. Pelayanan penyimpanan dokumen ini kita kenal dengan nama Safe Deposito Box atau SDP. SDP sendiri adalah jasa bank yang diberikan khusus kepada para nasabah utamanya. Jasa ini dikenal dengan nama Safe Locket. SDP berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. SDP atau Safe Deposito Box sangat aman dari berbagai hal seperti pencurian dan kebakaran. Untuk membuka SDP sendiri harus dilakukan dengan dua buah kunci, yaitu kunci unit yang diserahkan kepada nasabah dan kunci masternya yaitu utama tetap dipegang oleh pihak bank sendiri. Jika salah satu kunci baik yang dipegang oleh bank maupun nasabah hilang, maka SDP tidak dapat dibuka dan harus dibongkar. Biasanya untuk menyewa SDP, pihak perbankan lebih mengutamakan kepada para nasabahnya yang sudah lama. Yang dimaksud nasabah lama yaitu yang aktif berhubungan dengan pihak bank. Selanjutnya, ada dokumen yang dapat disimpan di SDP atau Safe Deposito Box. Berbagai macam dokumen penting milik nasabah dapat disimpan di SDP, seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, dan surat atau bahkan dokumen lainnya. Di samping untuk menyimpan dokumen, SDP juga dapat digunakan untuk menyimpan harta atau benda-benda berharga, seperti emas, mutiara, berlian, permata, dan intan. Adapun larangan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk tidak menyimpan barang-barang seperti narkotika dan sejenisnya, bahan-bahan yang mudah meledak, serta harta atau benda yang dilarang oleh bank dan pemerintah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya persilahkan. Selanjutnya yaitu keuntungan Safe Deposito Box. Keuntungan bagi pihak bank dengan membuka jasa Safe Deposito Box kepada masyarakat. Yang pertama yaitu memperoleh biaya sewa yang disetor oleh nasabah penyewa Safe Deposito. Yang kedua, memperoleh uang yang mengendap berupa setoran jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga, merupakan bentuk pelayanan kepada nasabah sehingga dengan adanya Safe Deposito Box, nasabah otomatis akan sering mengunjungi bank atau membeli produk bank yang bersangkutan. Adapun keuntungan bagi nasabah yang pemegang Safe Deposito Box antara lain, yang pertama menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan karena pihak bank tidak perlu tahu isi Safe Deposito Box selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, menjamin keamanan dokumen dari pencurian dan kebakaran. Hal ini disebabkan karena yang pertama, peralatan keamanan canggih di ruang strong room. Yang kedua, Safe Deposito Box terbuat dari baja tahan api. Yang ketiga, sistem pengamanan ganda di mana terdapat 2 buah anak kunci. Biaya-biaya yang dikeluarkan. Adapun biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah yang menyewa Safe Deposito Box ada 2 macam, yaitu yang pertama, biaya sewa Safe Deposito Box yang besarnya tergantung ukuran box yang diinginkan, serta jangka waktu sewa. Biaya sewa dibayar biasanya per tahun. Yang kedua, setoran jaminan merupakan antisipasi biaya pengganti kunci Safe Deposito Box apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan box harus dibongkar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah jasa cek wisata atau yang biasa disebut Traveler Checks. Traveler Checks adalah cek wisata atau perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang berpergian atau sering dibawa oleh wisatawan.
Traveler checks diterbitkan dalam nominal tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Penggunaan traveler checks dapat dibelanjakan di berbagai tempat, terutama di mana bank yang mengeluarkan traveler checks tersebut melakukan pengikatan dan perjanjian. Di samping traveler check juga dapat diuangkan di berbagai bank. Traveler checks yang diterbitkan dalam mata uang asing dalam setiap transaksinya, baik transaksi penjualan maupun transaksi pencairan menggunakan kurs yang digunakan baik dalam pembelian maupun penjualan traveler checks, VALA adalah kurs devisa umum. Adapun berbagai keuntungan jasa cek wisata atau traveler checks, yaitu keuntungan serta manfaat penggunaan traveler checks, terutama bagi mereka yang suka berpergian atau berwisata, antara lain, yang pertama, memberikan kemudahan berbelanja karena traveler checks dapat dibelanjakan atau diuangkan di berbagai tempat. Yang kedua, mengurangi risiko kehilangan uang karena setiap traveler check yang hilang dapat diganti. Yang ketiga, memberikan rasa percaya diri karena si pemakai traveler checks dilayani secara prima. Yang keempat, dapat dijadikan cendera mata ataupun hadiah buat teman kolega atau nasabah. Yang kelima, biasanya untuk pembelian travel checks tidak dikenakan biaya, begitu pula pada saat pencairannya. Namun hal ini tergantung kepada bank yang menerbitkannya. Berikutnya adalah jenis-jenis jasa cek wisata atau traveler checks. Jenis-jenis traveler checks yang beredar dapat dilihat dari segi mata uang antara lain. Yang pertama, traveler checks mata uang rupiah, dan yang kedua, traveler checks dalam valuta asing. Antara traveler checks dengan cek biasa atau personal checks terdapat beberapa perbedaan. Traveler checks merupakan cek wisata, sedangkan personal checks merupakan cek yang diperoleh seseorang dengan membuka rekening giro di suatu bank. Meskipun dalam banyak hal terdapat perbedaan, namun berfungsi sama, yaitu sebagai alat pembayaran. Pengertian bank garansi. Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau badan lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Di dalam pemberian fasilitas bank garansi ada 3 pihak terlibat, yaitu yang pertama pihak penjamin, bisa disebut bank, yang kedua pihak terjamin yang disebut nasabah, dan yang terakhir pihak penerima jaminan yang bisa disebut pihak ketiga. Selanjutnya, tujuan pemberian bank garansi. Tujuan pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada si penerima jaminan atau yang dijaminkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan bantuan, fasilitas, dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah. Yang kedua, memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan yang dijaminkan dan yang menerima jaminan. Yang keempat, memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya. Yang terakhir, bank juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Selanjutnya adalah sifat bank garansi. Sifat bank garansi sendiri hanya berlaku untuk 1 kali transaksi, yaitu sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan klausa yang tercantum dalam surat bank garansi yang bersangkutan. Bank garansi tidak dapat diperpanjang, tetapi dapat diajukan permohonan oleh nasabah untuk diperbarui atas persetujuan tertulis dari pemegang surat bank garansi. Nah, adapun biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah yang mengajukan permohonan bank garansi. Yang pertama ada by provis, merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin kepada bank sebagai balas jasa untuk pemberian bank garansi. Yang kedua ada biaya administrasi, merupakan biaya yang lazim dipungut berhubungan untuk pelaksanaan administrasi. Jumlah yang dikenakan terhadap terjamin tergantung bank masing-masing. Yang terakhir ada bea materai, merupakan biaya materai yang diletakkan pada surat perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh bank dan pihak terjamin.
Itu tadi pemaparan materi dari kelompok 12. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.